PT Anaba Internasional Cabang Sidrap menggelar silaturahmi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap Muhammad Idris Usman, sekaligus memberikan informasi terkait pelaksanaan haji dan umroh kepada calon jemaah haji khusus PT Anaba Sidrap. Silaturahim tersebut berlangsung di kantor PT Anaba Internasional Cabang Sidrap di Kelurahan Kadidi, Jalan Poros Repang, Pangkajene, Kecamatan Pancarijang. Turut hadir Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Sidrap Dr. Andes Haji Abu Bakar, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kemenak Sidrap, pimpinan dan segenap pengurus PT Anaba, serta para jemaah umroh pemberangkatan bulan Maret dan jemaah haji khusus yang saat ini tertunda dikarenakan pandemi. Dalam sambutannya, pimpinan PT Anaba Internasional Andre Guruta Kiai Haji Asri Kasman LC melaporkan bahwa pertemuan ini merupakan pertemuan perdana PT Anaba dengan Kepala Kantor Kemenak Sidrap. Sebelumnya kegiatan ini sudah lama diagendakan, namun karena kegiatan yang bersamaan, maka kegiatan ini baru terlaksana. Ia pun menyampaikan rasa terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diluangkan oleh Kakan Kemenak Sidrap untuk bersilaturahmi langsung, serta memberikan sedikit informasi tentang pemberangkatan jemaah haji maupun umroh untuk tahun ini. Ia pun memberikan kepastian untuk penyelenggaraan skema perhajian di PT Anaba Sidrap. Sesuai dengan jadwal kebiasaannya, jemaah haji Indonesia berangkat dijadwalkan itu paling tidak 1 bulan sebelum hari H, sebelum wukuf. Sekarang ini sudah menghampiri 1 bulan menjelang berangkat. Tidak cukup lagi untuk persiapan dalam 1 bulan ini, dalam arti bahwa merjirat ini setting, sehingga kita undang calon jemaah haji dan ditambah dengan calon jemaah umrah yang terpending dari Maret 2021 sekarang. Jelas dipertemukan mereka, diundang supaya jangan ada pertanyaan-pertanyaan di benak mereka, berangkat tidak, bagaimana. Jadi itulah kita undang tadi Kementerian Agama, Ketua IP untuk sama-sama di sini memberikan pengertian, pemahaman kepada jemaah. Alhamdulillah Rabbil Alamin berjalan dengan lancar tanpa kendala yang berarti. Untuk tahun ini Pak Haji, kira-kira ada berapa calon haji untuk PT Anaba sendiri? Yang masuk nomornya pada tahun ini adalah 48 orang, 48 tanda petik 3 orang, jadi 45 ini 2 purada yang percepatan, tapi semuanya terpilih dari tahun lalu sampai sekarang. Ini terbagi 2 bulan yang lalu kita sudah mintai mereka keterangan siap jalan kalau ada penambahan atau tidak. Nah, kenapa kita minta kesediaan mereka seperti itu? Oleh karena itu waktu ada wacana oleh Kementerian Agama Pusat bersama dengan Himpunan Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia, ada kabar-kabar bahwa kalau pemerintah Arab Saudi membuka haji pada tahun ini, maka itu kemungkinan besar hanya 50% bisa berangkat. Nah, kalau 50% berangkat, itu tadi yang saya jelaskan, bahwa terbagi 2 semua itu. Mobil hanya mengangkut 24 orang, hotel hanya sekian. Nah, sehingga harus ada penambahan. Jadi dari 45 ini ada 23 yang menyatakan siap walaupun ada penambahan. Tetapi tadi saya sudah mengatakan, walaupun kita siap menambah untuk yang tambahan itu, walaupun untuk Arab Saudi terbuka tahun ini, cukup sulit juga untuk saya bisa berangkat bersama. Kalau mau diberangkatkan, kalau ada 3-4 yang berangkat dengan prosedur perhajian seketat ini sekarang, maka itu tetap Anaba akan mengurus dan memfasilitasi mereka untuk berangkat. Tetapi ya saya hanya memperkirakan bahwa dengan adanya penjelasan seperti ini tadi saya sampaikan, mereka itu sudah pasti mengurungkan niat untuk melakukan ibadah haji. Karena kenapa? Mereka percayakan ke sini untuk dibimbing sepanjang perjalanan. Karena karena prosedur yang sangat ketat, di swab, diperiksa dan sebagainya. Lalu nanti terkonfirmasi ada yang terkena, maka ditinggal tidak jadi berangkat. Mereka itu kayaknya sudah mau juga menuntut bahwa biarlah kita nanti tahun depan untuk menunaikan ibadah haji. Jadi pada tahun ini itu lebih cenderung
bahwa di PT Annaba Internasional tidak ada yang berangkat, walaupun tidak tertutup kemungkinan kalau ada 1-2 yang berangkat tetap kita fasilitasi. Nah, jadi seperti itu kejelasannya. Secara pribadi Pak Haji, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada jemaah yang artinya memang melihat dari keadaan dan kondisi sangat sulit dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pelaksanaan haji untuk tahun ini untuk PT Annaba? Saya melihat karena pengalaman mereka mendaftar di PT Annaba Internasional, mendengarkan sejak 2007 memberangkatkan jemaah haji reguler, digaga marigaga aman-aman lancar-lancar, sehingga mereka berkeyakinan dan hampir akan memutuskan bahwa insya Allah akan mesti orang ini Allah sudah mentakdirkan kita untuk tertunda lagi pada tahun ini, dan saya berharap kepada mereka untuk memiliki jiwa ini. Tetaplah semangat. Yang penting mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala segera memutuskan mata rantai daripada COVID ini. Pindrang iki umur kuangnya itu disi insyaallah kita akan jalan pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2022. Itu harapan saya. Ya, perbanyak berdoa, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jaga kesehatan, tetap melaksanakan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah pinjamkan umur kita untuk nanti pada tahun yang akan datang bisa berangkat haji. Sementara itu, Kakan Kemenak Sidrap dalam sambutannya meminta seluruh jamaah dan masyarakat Sidrap untuk bersabar, menunggu keputusan langsung dari Kerajaan Arab Saudi melalui pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama. Mari kita semua berdoa agar pandemi COVID-19 cepat berlalu, sehingga kita semua dapat kembali beraktivitas, serta para jemaah haji maupun umroh dapat melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Kami perlu sampaikan sesuai dengan penyampaian kami tadi sebelumnya dari Pak Haji Asri, bahwa insya Allah pada tahun ini pemerintah Arab Saudi akan membuka perjalanan haji untuk tahun 2021. Tapi untuk kepastian itu belum ada kepastian langsung dari pemerintah Arab Saudi siapa-siapa saja atau negara apa saja yang diberikan kuota untuk pelaksanaan ibadah haji. Namun perlu kami tekankan bahwa karena ini masih COVID-19, jadi saya kira kuota jamaah haji akan sangat terbatas. Informasi awal bahwa untuk tahun ini hanya sekitar 45.000 jamaah haji yang akan diberikan kesempatan oleh pemerintah Arab Saudi mengikuti ibadah haji, dan itu pun tadi sesuai dengan yang dijelaskan oleh Pak Kiai Asri bahwa itu sangat ketat pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi sebelum melaksanakan ibadah haji 3 hari itu harus dikarantina dulu di hotel dan seterusnya. Tapi tentu kita berharap apapun itu semoga saja Indonesia sebagai mayoritas muslim terbesar di dunia ini diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji sekalipun dengan kota yang sangat terbatas itu. Kemudian juga kami sampaikan kepada masyarakat, kalau ada hal-hal berkaitan dengan info tentang haji, kalau mau lebih jelas sebaiknya jangan bertanya kepada orang lain. Silakan bertanya ke kantor atau ke petugas kami supaya jangan-jangan terjadi berita hoax yang bisa menyesatkan. Karena ini kan ini juga perlu hati-hati kepada masyarakat, karena dengan adanya informasi yang berseliweran di internet, jangan-jangan informasi itu sesat dan menyesatkan sehingga kemudian masyarakat itu terprovokasi dengan adanya pelaksanaan ibadah haji. Dan kami yakin insyaallah mudah-mudahan ya tetap kita usahakan supaya jamaah haji Indonesia dapat menunaikan ibadah haji. Sekalipun yang disampaikan oleh Guru tadi bahwa ini sekalipun kita melaksanakan ibadah haji, sesungguhnya ibadah haji yang kita laksanakan itu kayaknya sepertinya tidak terlalu sempurna, karena kita dibatasi oleh pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19 yang sangat ketat di Arab Saudi. Dari Kabupaten Sidrap, Erwin Parolai mengabarkan.